Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bagus Kisworo dalam mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa untuk mahasiswa S1 Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa mengkaji atau membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran. Kemudian ada hakikat pendidikan orang dewasa dalam proses belajar, hingga bagaimana merencanakan pendidikan bagi orang dewasa. Tapi sebelum kita masuk ke sana dalam bab 1 ini ya, tentunya kita perlu untuk membahas konsep pendidikan itu sendiri itu apa gitu ya. Nanti di bab 1 tentunya kita akan mulai dengan membahas perspektif pendidikan menurut para ahli dan perspektif pendidikan menurut undang-undang atau sistem pendidikan nasional di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arti pendidikan ya yang disampaikan oleh para ahli, salah satunya Langeveld atau nama lengkapnya Profesor Dr. Martinus Jan Langeveld. Ini merupakan tokoh pendidikan dari Belanda ya, yang mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Ya, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya, dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Itu menurut Langeveld ya. Selanjutnya John Dewey. John Dewey ini juga seorang filsuf dari Amerika. Dia juga mendalami psikologi, dan dia ini juga reformis pendidikan ya, dimana ide-idenya itu sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan dan perubahan sosial di dunia gitu ya. Itu John Dewey. Dia mengatakan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Selanjutnya oleh J.J. Rousseau, nama lengkapnya Jean-Jacques Rousseau, lahir dia di Jenewa, Swiss, 28 Juni 1712 ya. Ini merupakan filsuf besar juga, tapi dia juga seorang komposer pada abad pencerahan waktu itu ya. Dia mengatakan pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang ada pada masa anak-anak sampai remaja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat kita dewasa itu. Dewasa nanti ya. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara, Raden Maswardi Suryaningrat ya. Ini tokoh pendidikan Indonesia, kita tahu semua dengan jargonnya Tuturi Handayani itu ya, yang teman-teman tahu bahwa pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dimana maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oke, kalau melihat dari perspektif para ahli ya, beberapa ya, sebenarnya banyak. Ada J.J. Rousseau, ada Ki Hajar Dewantara, ada John Dewey, ada Langeveld ya. Intinya pendidikan itu sebuah bimbingan, sebuah arahan untuk anak-anak menuju masa depannya agar lebih baik begitu ya. Intinya pendidikan itu membawa sebuah kebaikan. Ini Pak Bagus mempunyai tambahan penjelasan buat teman-teman semua supaya lebih mudah disampaikan karena minded gitu ya. Jadi kalau tadi menurut perspektif para ahli ini
dari Pak Bagus supaya nanti teman-teman mudah untuk memahami pendidikan itu apa. Secara mudahnya Pak Bagus ingin melihat dari jenis kata pendidikan itu sendiri ya. Pendidikan itu bukan verb, bukan adverb, tapi noun ya. Pendidikan bisa, kalau noun atau kata benda bisa dikatakan ini adalah sesuatu gitu ya. Sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang menjadikan manusia itu menjadi lebih baik. Melalui apa? Melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Maksudnya begini, proses pembelajaran itu akan menjadi sia-sia atau proses pelatihan itu akan menjadi sia-sia apabila tanpa ada unsur mendidik. Pendidikan itu noun, verbnya mendidik. Lewat apa? Proses pembelajaran dan pelatihan. Menjadi sia-sia proses pembelajaran dan pelatihan apabila tidak ada unsur mendidik. Contohnya begini, ada transfer of knowledge dalam proses pembelajaran begitu ya. Contoh, mahasiswa atau murid diajari mengenai public speaking. Intinya untuk keterampilan dia berbicara di depan umum atau berhadapan dengan orang lain ya. Diajari strateginya, tekniknya, cara-caranya mengenai bagaimana cara berbicara, kemudian dilatih untuk berbicara di depan orang, di depan banyak orang, dan dia dapat semua itu ilmunya, tetapi karena tidak ada unsur mendidik maka kemampuan dia untuk berbicara di depan orang banyak itu digunakan untuk hal yang negatif begitu ya, untuk menebar hoax misal, untuk berbohong ya. Sama halnya dengan pelatihan bela diri ya, sama teman-teman dibekali dilatih untuk memukul, menendang, kemudian untuk bela diri dan segala macam. Tapi karena tidak ada unsur mendidik, maka keterampilan itu akan digunakan untuk hal-hal yang negatif, buat petantang, petenteng gitu ya, buat ngebully orang yang lemah, bertindak kejahatan segala macam. Itu yang dinamakan pendidikan itu seperti itu. Jadi ada perspektif dari para ahli, kemudian ada tambahan dari saya yang mungkin nanti teman-teman bisa pahami lebih mudah. Pendidikan itu kalau dari jenis katanya adalah noun atau kata benda, sesuatu yang menjadikan manusia menjadi lebih baik. Kegiatannya melalui kegiatan mendidik, ada proses pembelajaran di sana, ada pelatihan di sana, dan proses pembelajaran ataupun proses pelatihan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada kegiatan mendidik gitu. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian Sisdiknas ya, atau Sistem Pendidikan Nasional, di mana sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional. Tentunya ini tujuan nasional untuk di Indonesia ya. Jadi begini, saya kira setiap negara itu pasti punya sistem pendidikan. Kalau di Indonesia namanya Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Kalau di negara lain mungkin di Amerika gitu ya, namanya Sisdik-A gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Sisdik-Ing, nah, karena sistem pendidikan di Inggris gitu ya. Jadi ini kenapa dinamakan Sisdiknas, karena ya memang ada di Indonesia gitu. Untuk ciri-ciri Sisdiknas itu sendiri, ada satu, mempunyai komponen yang saling berhubungan, kemudian ada komponen tersebut merupakan satu kesatuan, mempunyai tujuan tertentu, dan tujuan itu dapat dicapai dengan berfungsinya komponen tersebut.
Kira-kira apa sih komponen-komponen dalam pendidikan? Yaitu salah satunya ada tujuan pendidikan, ada peserta didik, ada isi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan gitu ya. Nah, ciri-cirinya di antara komponen itu saling berhubungan ya, jadi tidak bisa lepas. Ada hubungan antara tujuan pendidik dengan peserta didik, kemudian ada hubungan dengan isi pendidikan dan yang lainnya gitu ya. Komponen tersebut merupakan satu kesatuan, nggak bisa lepas ya, antara satu dengan yang lain. Pendidik dan peserta didik itu satu kesatuan, tujuan pendidikan dan peserta didik itu satu kesatuan juga, isinya juga satu kesatuan, jadi nggak bisa lepas. Ada hubungan, ada satu kesatuan. Artinya kalau satunya lemah ya ini nggak bisa terwujud ya nanti tujuan nasionalnya ya, karena tadi dikatakan sisdiknas adalah komponen-komponen yang saling berhubungan, saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Kalau kesatuannya nggak kuat di antara komponen itu ya nggak bakal jalan. Mempunyai tujuan tertentu dari komponen-komponen tersebut, dan yang terakhir tujuan itu dapat dicapai dengan berfungsinya komponen tersebut. Sama halnya dengan ini mempertegas dari merupakan satu kesatuan ya komponen itu, dimana ada salah satu komponen yang tidak berfungsi maka yang lainnya juga nggak berfungsi. Kenapa dikatakan sistem? Ya ada keterkaitan, ada hubungan, ada satu kesatuan, dan keberfungsiannya itu sangat vital ya, nggak bisa misal begini, ada kegagalan dalam proses pembelajaran di mana ada anak nggak lulus gitu ya, nggak bisa kita serta-merta menyalahkan anaknya atau serta-merta menyalahkan gurunya gitu ya. Semua berfungsi, semua punya makna gitu ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Bukan berarti kalau tidak lulus anaknya bodoh atau gurunya yang nggak bisa ngajar. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Kenapa kok anaknya nggak lulus? Itu salah satu contoh permasalahan yang bisa saya contohkan ya, untuk lebih bisa memahami konsep dari ciri-ciri sisdiknas itu sendiri. Itu sistem pendidikan nasional ya. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, teman-teman semua ya, jadi semua berhak untuk mendapatkan pendidikan ya, tidak berdasarkan suku, ras, agama, tapi semua berhak untuk mendapatkan itu. Selanjutnya yang kedua, ada pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Itu artinya begini teman-teman, terbuka itu maksudnya pendidikan yang diselenggarakan itu ada fleksibilitas waktu dan pilihan ya, dimana penyelesaian program bisa melalui lintas satuan pendidikan atau jalur pendidikan. Jadi ada fleksibilitas, mereka bebas untuk memilih ya, pendidikan itu lewat jalur apa saja gitu ya, dari lintas satuannya atau jalur pendidikannya. Bisa memilih, enggak lah saya mau ke non formal aja pendidikannya saya tempuh, oh enggak saya mau di formal, atau dua-duanya saya mau ngambil formal dan non formal. Jadi itu yang dimaksud dengan terbuka. Ada ini ya, artinya peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil program-program pendidikan dan jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh gitu ya contohnya. Itu sih yang terbuka tuh kayak gitu. Jadi harus dilaksanakan sebagai suatu kesatuan sistemik dan sistem terbuka dan multimakna.
Terbuka artinya itu ada fleksibilitas pilihan ya, waktu ya, bebas untuk memilih jalur mana saja, dan dilakukan secara terpadu dan berlanjut, baik dengan cara tatap muka atau jarak jauh, kan sudah berlaku di Indonesia seperti itu ya. Sedangkan multi makna itu sendiri itu lebih esensinya begini, bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk kognitif saja ya, untuk melatih kognitif, tapi pendidikan itu juga bertujuan untuk atau berorientasi pada pembudayaan dan pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup yang dilaksanakan atau diberikan kepada siswa ya di dalam pendidikan. Itu yang disebut dengan multi makna. Terbuka itu bebas, ada bukan sebebas-bebasnya, tapi ada fleksibilitas pilihan dalam hal pendidikan. Kemudian multi makna itu ya, pendidikan itu tidak hanya pada ranah kognitif saja, tapi juga berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup ya, tentunya untuk menghadapi masa depan siswa kelak ketika dia lulus gitu. Next, ada pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa kenapa semua berhak mendapatkan pendidikan begitu ya. Artinya di segala usia, baik dari anak-anak sampai orang tua, berhak untuk mendapatkan pendidikan seumur hidupnya, karena pada dasarnya pendidikan itu sepanjang hayat. Human can die, atau manusia bisa mati, but education is never die gitu ya. Pendidikan tidak bakal mati. Semenjak manusia hidup hingga menjelang ajal atau sakaratul maut, mereka mendapatkan yang namanya pendidikan. Maka dikatakan pendidikan itu harus berlangsung sepanjang hayat, semenjak hidup ya, hingga sakaratul maut begitu. Next, ada pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran ya. Tentunya ini menjadi tugas guru. Ini prinsip Sisignas itu kayak gitu ya. Seorang pendidik harus membangun motivasi, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran ini sesuai dengan jargonnya Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Teladanan, membangun kreativitas, mendorong mengembangkan kreativitas, dan lain sebagainya. Prinsip selanjutnya, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Nah, ya, cocok sampai sekarang itu lagi gencar-gencarnya literasi ya, program literasi bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan berdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Nah, untuk dasar pendidikan nasional sendiri itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pancasila ada 5 sila di sana, bahwa pendidikan itu dalam pelaksanaannya, dalam penyelenggaraannya itu ada dasar dari Pancasila. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang diselenggarakan atau yang melaksanakan, contohnya guru ya, dalam melaksanakan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah nasional ya, itu ya harus berdasarkan itu, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak boleh, meskipun kita memiliki agama Islam begitu ya, terus menggunakan selalu dalil-dalilnya yang ada untuk mengajar, padahal muridnya plural begitu ya, bermacam-macam agama.
nggak etis seperti itu saya kira, karena dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya sebijak mungkin dalam melaksanakan pembelajaran itu ya lebih menghormati keberagaman siswanya gitu ya. Kecuali dia di sekolah-sekolah agama, sekolah pesantren, sekolah gereja dan lain sebagainya. Pun itu meskipun sekolah agama, karena dasarnya sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh dalam pembelajaran menyisipkan kebencian terhadap agama lain atau menjelekkan agama yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, intinya pendidikan itu harus menciptakan sebuah peradaban yang keren buat manusia. Harus menciptakan manusia yang beradab. Itu pendidikan itu harus begitu dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya itu. Bahkan sampai evaluasinya itu ya harus menciptakan sebuah peradaban bagi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jelas pendidikan menjadi salah satu media untuk mempersatukan bangsa ini ya, dari perpecahan, dari saling curiga dan segala macam. Pendidikan harus bisa menjawab itu untuk mempersatukan bangsa kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya yang pernah dulu kita pelajari, arti dari sila keempat itu adalah kedaulatan di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu pendidikan itu kayak gitu, harus diselenggarakan seperti itu. Dalam membuat kurikulum pun rakyat juga harus dilibatkan, karena nanti kembalinya juga untuk rakyat, oleh rakyat itu apa, rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Maka mereka harus dilibatkan pembuatan kurikulum, dalam pelaksanaannya pun kontrolnya mereka harus dilibatkan, evaluasinya mereka harus dilibatkan, supaya konsep dasar pendidikannya itu jalan. Kemudian sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kalau berbicara mengenai sila kelima selalu mudah diartikan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu lebih kepada adil bagi si kaya dan si miskin, adil untuk daerah kota dan pedesaan. Orang sering lupa bahwa ada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Nah, itu saya kira masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan secara luas gitu ya. Maka konsep keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dipandang secara luas, dan bersama-sama nanti kita berjuang untuk supaya akses pendidikan itu didapatkan oleh semua, baik untuk si kaya dan si miskin, baik untuk di kota dan yang di pedesaan, dan bagi teman-teman penyandang disabilitas atau difabel itu. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ingat ya, itu salah satunya ya, pada pasal 31 ayat 1. Terus di ayat kedua ininya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Itu udah diatur teman-teman. Makanya sekolah gratis dari SD sampai SMA untuk negeri ya. Pemerintah wajib membiayai, dana BOS tidak hanya untuk negeri tapi swasta juga dapat. Syukur-syukur nanti perguruan tinggi bisa gratis juga ya. Untuk saat ini masih sifatnya beasiswa untuk orang-orang yang terpilih begitu. Jadi, sudah diatur tuh dasar pendidikan nasional, ada undang-undangnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 di ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Oke, selanjutnya fungsi pendidikan nasional itu sendiri.
Yang pertama, mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban yang bermartabat, mencerdaskan bangsa, terus kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, untuk menyehatkan ya tentunya pendidikan itu untuk menciptakan sebuah peradaban yang sehat, juga berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratif, dan yang terakhir bertanggung jawab. Saya kira clear ya, tidak perlu Pak Bagus jelaskan. Nah itulah teman-teman, saya kira yang bisa kita ini ya saat ini bahas mengenai perspektif pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Ini ada juga jalur pendidikan, ada pendidikan formal, terus kemudian ada pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pertama kali kita mendapatkan yang namanya pendidikan itu di jalur pendidikan informal ya, di keluarga kita ya. Pertama kali kita mendapatkan pendidikan itu melalui keluarga. Ini sistem pendidikan nasional kita berbunyi begitu ya, undang-undangnya. Ada 3 jalur, informal, formal, dan non formal. Pak, kalau anak yatim piatu bagaimana? Ya, namanya anak pasti lahir dari orang tua. Dan keluarga ini sifatnya luas. Ketika dia diasuh di panti asuhan itulah sebagai keluarga. Pengasuhnya itu bisa menjadi orang tua bagi dia. Itu informal ya, ada jalur keluarga. Kemudian ada jalur non formal. Gimana sih non formal itu ya? Ya, pendidikan non formal itu adalah pendidikan di luar kaidah-kaidah pendidikan formal gitu ya, dari tata pelaksanaannya, penyelenggaraannya, evaluasi dan segala macam itu berbeda dengan kaidah pendidikan formal. Sama-sama terstrukturnya, tetapi ada lebih fleksibilitas dalam pendidikan non formal. Contohnya kayak apa sih? Atau meliputi apa saja pendidikan non formal itu? Kayak ada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, kemudian ada pendidikan kepemudaan, ya, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan ya. Atau juga pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ada kursus-kursus, ada pelatihan, bahkan bisa pengajian yang Karang Taruna dan segala perkumpulan itu bisa dikatakan sebuah jalur pendidikan non formal. Nah, satu jalur lagi ada pendidikan formal, tidak perlu saya sampaikan, ini tidak perlu saya jelaskan secara detail ya. Pendidikan formal itu yang sudah kita jalani saat ini dari SD sampai perguruan tinggi, di persekolahan lah intinya, begitu. Nah, sekarang kita bahas siapa sih orang dewasa itu gitu ya. Nanti ini awal dari bab selanjutnya ya, sebelum nanti masuk ke pendidikan orang dewasa ya, kita singgung sedikit di bab 1 itu. Siapa sih orang dewasa itu? Ya, orang dewasa itu dilihat dari 3 perspektif ya, dari sudut pandang usia, kondisi biologis dan psikologis. Usia tentunya teman-teman tahu, orang dewasa itu dilihat dari usia kalendernya dia ya. Kalau umur 17 tahun itu sudah dianggap dewasa. Kalau dari segi agama, ketika anak itu sudah balik, itu juga sudah dianggap dewasa. Tergantung dari sisi mana melihatnya, usia kalender atau yang kita gunakan sekarang, atau dari perspektif agama, begitu. Terus kalau dalam sudut pandang biologis itu ya kaitannya dengan ada tumbuh kembang pada anatomi tubuh kita gitu ya, bagian-bagian tubuh kita. Kalau laki-laki jakunnya,
mulai kelihatan. Kalau yang perempuan payudaranya mulai membesar, itu mulai kelihatan lah, bukan membesar, artinya ada tumbuh di sana kumis untuk laki-laki, janggut dan segala macam. Sedangkan psikologis, orang dewasa bisa dilihat dari kematangan jiwanya ya dalam menghadapi masalah, tentunya itu bisa dilihat. Itu sudut pandang ketika kita berbicara siapa sih orang dewasa itu gitu ya, dari segi usia, biologis dan psikologis. Ini kemudian ada penjelasan pendidikan orang dewasa menurut Bryson. Pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan intelektual. Ada kata yang menarik di situ ya, menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan intelektual. Itu orang dewasa itu kayak gitu. Reeves dan kawan-kawan, ini Bryson dan Reeves itu penulis ya, ada jurnalnya, nanti di bab selanjutnya akan kita bahas. Reeves dan kawan-kawan mengatakan dengan orang dewasa adalah suatu usaha yang ditujukan untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan legal. Tanpa paksaan legal, itu substansi dari orang dewasa itu kayak gitu, tanpa menjadikan bidang utama kegiatannya. Belajar itu sampingan istilahnya ya, itu menurut Reeves. Nah, nanti kita bahas, ini akan menjadi menarik tentang pendidikan orang dewasa itu seperti apa. Gitu ya teman-teman, video pembelajaran ini Pak Bagus buat ya. Pertama memang di bab 1 ini lebih membahas kepada pendidikan menurut para ahli dan dalam sistem pendidikan nasional kita itu seperti apa, dan di endingnya Pak Bagus sedikit memberikan bocoran ya mengenai bab 2. Kita akan membahas tentang pendidikan orang dewasa itu seperti apa. Thank you ya teman-teman, nanti berjumpa lagi dengan Pak Bagus di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.